Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya, Selamat hari selamat Minggu, hari Kak Minggu, Retno. Kakak Omi. Ya, adik-adik, kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita secara online ini ya. Meskipun ya kayaknya sudah lama ya kita kangen ya. Kakak Omi juga kangen Udah kan pengen lama ketemu sekali, Kak adik-adik Retno, ya. kita nggak ibadah di gereja iya. ya. Rasanya kepingin sekali kita ngumpul. Tapi apa boleh buat ya adik-adik? Karena kita masih harus menjaga kesehatan ya. Kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah dari pemerintah ya. Jadi kita tetap bagi adik-adik yang usianya di bawah 12 tahun kan belum boleh datang beribadah ya. Tapi mungkin yang anak-anak besar sudah ada yang remaja ibadah ya, udah ada yang ke di gereja ya. Iya. Oke. Adik-adik yang di rumah masih tetap semangat ya kita ibadah online ya. Iya, ya. Kalau kita datang beribadah dengan penuh ucapan syukur, dengan ketulusan hati kita, Tuhan juga pasti mendengar doa-doa kita dan Tuhan melihat kesungguhan hati kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Ya, adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mungkin alat-alat yang mungkin akan mengganggu ibadah kita singkirkan dulu. Nah, kita siapkan Alkitab kita juga, uang persembahan kita ya. Oke, kalau adik-adik semua sudah siap, kakak mengundang adik-adik semua untuk berdiri. Kita akan membuka ibadah kita dengan memuji Tuhan dari PKJ 8. Bukalah gapura indah. Ayo semuanya berdiri ya. Ya, ayo kita semua berdiri dengan semangat ya. Dengan semangat ya adik-adik ya. Kita ya. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kita buka ibadah kita pagi ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu, hai orang kudus. Dan bagimu juga. Nah, adik-adik silakan duduk dulu ya, silakan kakak ya. duduk. Silakan duduk adik-adik ya. Ya, Kakak Retno, sepanjang minggu ini mungkin adik-adik sudah lelah kayaknya Kak Retno ya. Sudah bosan, sudah capek belajar di rumah ya. Dia tidak boleh pergi main. Iya, sudah tidak boleh lagi keluar-keluar ngumpul dengan temannya. Iya. Tapi satu hal ya adik-adik ya, kita tetap percaya bahwa apapun keadaan kita saat ini, kita percaya bahwa kasih Tuhan, hikmat Tuhan tetap menjaga memberkati adik-adik dalam setiap keadaan dan pergumulan kita. Benar ya adik-adik ya? Iya, benar Iya, Kakak Omi. benar. Iya. Oke. Iya. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Ya, kita siapkan Alkitab kita. Oke, kita akan membuka dari Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Kita akan membacanya secara bergantian ya. Nanti kakak akan membaca bagian yang keluar dan kakak Omi bersama adik-adik di rumah membaca bagian yang ke dalam. Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Sudah siap adik-adik? Ya. Kalau sudah siap mari kita membaca Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum. Yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan,
demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Amin. Kita akan menyanyi berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik yang kekasih, mari dengan segala kerendahan hati kita, dengan sepenuh hati kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau mengakui segala pelanggaran dan perbuatan-perbuatan kita yang sudah mendukakan hati Tuhan, bahkan sudah mendukakan saudara-saudara kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita kasihi. Adik-adik, mari kita mengaku dosa kita dan kita mengatakan bahwa ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami semua berdosa dalam pikiran, perkataan, dan seluruh tingkah laku kami. Kami mohon, ampunilah kami. Amin. Kita merespon pengakuan dosa kita dengan kita menyanyikan Kidung Ceria 302 ayat 1 sampai 3, banyak perbuatan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tak kuturut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat kusesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Adik-adik, kalau kita tadi sudah mengaku dosa-dosa pada Tuhan pun anugerah kepada kita melalui berita anugerah yang terambil dari Mazmur 106 ayatnya yang keempat. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu. Nah, selain kita anugerah, kita juga mendapatkan petunjuk baru dari Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang kedua. Jadi, saudara, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku.
doa, kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang memohon kepadamu, biarlah kiranya hikmat yang asalnya dari-Mu akan menuntun kami, akan menyertai kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Berkati kami semua, berkati Kakak Retno yang akan membawakan firman-Mu ini. Pakai Kakak Retno, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menyertai Kakak Retno untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Kami semua boleh mendengarkan dengan baik. Bahkan terlebih Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik, kemarin Yakub akhirnya sudah pergi ya, dan ketika dia dalam perjalanan dia singgah karena hari sudah menjelang malam dan dia tidur di suatu tempat yang akhirnya dia bermimpi dan dijumpain oleh Tuhan. Dan setelah dia mengenal Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan akan memimpin dia. Sehingga akhirnya Yakub pun percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menuntun langkahnya kemanapun dia akan pergi. Ya, karena dia percaya ya adik-adik. Nah, setelah melanjutkan perjalanan, tibalah Yakub di Haran ya. Karena memang tujuannya adalah ke Haran untuk bertemu dengan keluarga dari ibunya. Sebelum memasuki kota itu, dia melihat sekelompok penggembala domba ya, yang akan membawa kambing dombanya untuk minum. Dan di situ banyak perempuan-perempuan di situ yang menggembalakan domba. Kemudian Yakub pun bertanya, adakah kalian kenal dengan keluarga Laban? Dan dijawab, oh iya kami kenal. Dia tanya, apakah mereka selamat? Iya mereka selamat. Terus orang-orang itu bilang, oh itu dia anak perempuannya datang dengan membawa kambing dombanya. Akhirnya si Yakub ini pun berkenalan dengan anaknya dari Laban, yaitu Rahel. Dia datang dan dia peluk, dia menangis, dia bercerita bahwa dia adalah anak dari keluarga ayahnya. Ya. Kemudian Yakub juga di situ membantu untuk menggulingkan batu penutup sumur untuk memberikan minum kepada kambing dombanya. Dan setelah mereka membawa kambing dombanya minum di situ, akhirnya Rahel pun berlari pulang dan dia bercerita kepada ayahnya bahwa dia ketemu dengan anaknya Ribka. Dan kemudian Laban pun berlari dia menuju sumur itu dan memeluk Yakub dan dia menangis. Dan dia bilang bahwa kamu adalah darah dagingku. Mari kita pulang. Dan akhirnya Yakub pun tinggal di rumah Laban. Nah adik-adik, karena Yakub tidak enak ya kalau dia cuma tinggal begitu saja. Setelah 1 bulan dia tinggal di situ, dia pun bilang kepada Laban, dia ingin bekerja. Dan dia suka sama anaknya.
katanya. Kemudian Laban pun menyuruh dia untuk bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan anaknya. Yakub menyanggupinya dan dengan sukacita dia melakukan pekerjaan itu sampai akhirnya dia pun tidak terasa dia sudah bekerja di situ cukup lama ya adik-adik. Selama 20 tahun dia tinggal di Haran bersama Laban dan dia mendapatkan istri. Anak-anak Laban itu yaitu Lea dan Rahel, dan masing-masing juga mempunyai pelayan dia ya, pembantu dia, itu pun juga akhirnya menjadi istrinya Yakub. Dan Yakub diberkati mempunyai anak banyak seperti apa yang Tuhan janjikan kepada Yakub pada waktu Tuhan menjumpai Yakub bahwa anak keturunan Yakub akan seperti debu tanah. Nah, adik-adik, tetapi perjalanan selama 20 tahun Yakub bersama Laban, ikut Laban, itu tidak terlalu mulus ya adik-adik. Karena Yakub juga ditipu sama Laban dengan perjanjian-perjanjiannya yang diubah-ubah terus. Tetapi Yakub tetap sabar. Ya, karena saat itu Yakub sedang diproses oleh Tuhan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan Yakub melakukan semua itu dengan sukacita adik-adik. Dia tidak terpaksa, dia tidak mengeluh. Ya, dia lakukan karena dia sukacita dan dia percaya bahwa Tuhan Allah selalu menjaga Yakub. Nah, dan ternyata benar, meskipun dia ditipu, padahal sebenarnya adik-adik ingat nggak arti kata Yakub, arti nama kata Yakub? Apa ayo? Yakub artinya penipu ya, tetapi dia penipu tetapi ditipu. Gimana itu adik-adik? Dia ditipu oleh Laban ya, dengan perjanjian-perjanjian, katanya 7 tahun dia bekerja dia akan mendapatkan Rahel. Tetapi ternyata dikasih Lea. Dan kemudian dia harus bekerja lagi 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Terus sebelum dia pergi, dia kan belum memiliki apa-apa karena yang digembalakan adalah kambing domba milik mertuanya. Nah, kemudian Yakub pun meminta upah. Setelah upah untuk mendapatkan anaknya sudah dapat, dia mau bekerja lagi untuk mendapatkan kambing domba. Nah, dan dia pun akhirnya ganti dia menipu mertuanya dengan caranya dia, sehingga akhirnya dia pun menjadi kaya raya. Dia punya banyak kambing domba yang kuat-kuat, karena setiap kali kambing domba itu akan beranak, dia selalu kasih, kalau kambing dombanya kuat, dia kasih ini ya, kayak macam vitamin atau makanan yang bagus-bagus. Tetapi kambing domba yang kira-kira enggak bagus, itu menjadi bagian mertuanya. Jadi mereka saling menipu adik-adik. Tetapi ternyata itu adalah proses yang dilakukan oleh Tuhan untuk membentuk Yakub. Karena Yakub nantinya akan menjadi orang besar, orang yang dihormati. Ya, dan keturunannya pun akan banyak sekali. Nah, seperti tema cerita hari ini yaitu Tuhan menghargai keuletan dan kerja keras. Ya, kerja keras yang dilakukan oleh Yakub
menghasilkan buah yang manis bagi Yakub. Karena semua itu asalnya dari Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kita sampai di situ bahwa akhirnya Yakub mempunyai anak 12 laki-laki dan 1 perempuan dari 4 orang istrinya, yaitu Lea, Silpa, Bilha, dan Rahel. Dan itu dia dapatkan selama 20 tahun dia ikut bekerja pada Laban. Dan Tuhan senantiasa memberkati sebagaimana janjinya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Yakub dan Tuhan akan menepati janjinya. Dan cerita tadi kita bisa baca dari kitab Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 14. Namun sebenarnya cerita itu diambil dari pasalnya 29, 30, 31, juga pasalnya yang ke-35. Nah, adik-adik, sekarang kita ambil Alkitab kita dan kita akan membaca dari cerita tadi dari kitab Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 14. Ya. Sudah siap? Mari kita baca secara bersama-sama kitab Kejadian 29 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Jawab mereka, kami ini dari Haran. Lagi katanya kepada mereka, kenalkah kamu Laban cucu Nahor? Jawab mereka, kami kenal. Selanjutnya katanya kepada mereka, selamatkah ia? Jawab mereka, selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi. Tapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami. Selagi ia berkata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya, maka Yakub menceritakan segala hal ikhwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Demikian
firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan tadi dengan kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 147. Makin dekat Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Tetapi adik-adik diingatkan bahwa persembahan yang adik-adik berikan di rumah, dijalankan di rumah, kalau ada kesempatan bisa langsung dibawa ke gedung gereja, atau kalau tidak sempat bisa ditransfer melalui rekening Kakak Elsa ya. Rekeningnya ada di Warta Jemaat, adik-adik bisa baca ya. Iya. Sebagai nats pembimbing kita untuk persembahan kita saat ini dari Mazmur 106 ayat 1. Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan PKJ 146, bawa persembahanmu. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami angkat ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang kami boleh nikmati dan rasakan dalam sepanjang ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami sudah boleh menyerahkan tanda ungkapan syukur kami. Biarlah apa yang telah kami berikan semuanya boleh dipakai untuk pelayanan-Mu. Senantiasa kami berdoa Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada diri kami, pada orang tua kami. Biarlah kiranya Tuhan juga yang akan tetap memberkatinya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau mengangkat syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami. Engkau tahu Tuhan keberadaan mereka saat ini. Dalam proses belajar, proses
belajar mengajar, mereka tetap mengikuti pelajaran dari rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa hikmat yang asalnya daripadamu akan senantiasa memampukan adik-adik kami untuk tetap setia dan tekun dalam belajar. Berikan akal budi, kepintaran bagi mereka untuk mengejar cita-cita dan masa depan mereka. Kami senantiasa berdoa untuk mereka dalam masa remaja mereka, dalam pendidikan mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang akan senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan, kami mau bersyukur bersama-sama jikalau sepekan yang lalu ada teman-teman kami yang boleh menerima berkat Tuhan lewat pertambahan usia. Berkati mereka, semoga mereka akan tetap setia dan tekun dalam mengikut Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, jikalau ada teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, biarlah kiranya mujizat Tuhan, berkat Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Demikian juga Tuhan, senantiasa kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berikan kekuatan, berikan kesehatan dalam menjaga dan mendampingi kami. Kami senantiasa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan hikmat, kesabaran kepada orang tua dalam mengarahkan dan mendidik anak-anak di rumah. Biarlah kiranya mereka boleh dengan setia, dengan tekun untuk menjaga dan mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan orang tua, dimanapun mereka bekerja, baik yang bekerja di darat, bekerja di laut. Kasih dan anugerah Tuhan yang akan senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Kami juga tetap berdoa Tuhan, jikalau ada orang tua kami yang terdampak tidak bekerja karena pandemi COVID ini. Kami senantiasa menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan pergumulan orang tua kami. Biarlah kiranya tiba saatnya nanti Tuhan akan menganugerahkan pekerjaan yang tepat bagi orang tua kami. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau mengangkat syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya bangsa dan negara kami ini Tuhan akan senantiasa ada dalam lindungan penyertaan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, bersama-sama mengangkat syafaat kami untuk pandemi COVID-19 ini. Biarlah kiranya secepatnya akan berlalu dari bangsa dan negara kami, berlalu dari dunia ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk para dokter, para medis. Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi mereka. Berikan kesehatan yang cukup bagi mereka untuk menjaga dan merawat setiap pasien-pasien yang terdampak COVID-19. Kami juga senantiasa menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan anak-anak Tuhan yang terdampak COVID-19. Biarlah kiranya berkat dan mujizat Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, pemerintah kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah-daerah, biarlah mereka akan memerintah seturut kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan kiranya senantiasa memberikan ketekunan bagi mereka untuk tetap mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bahkan kami mau berdoa untuk pribadi-pribadi kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan senantiasa menjaga mereka dalam setiap keberadaan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Biarlah kiranya Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami, ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan, namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 40. Apapun juga menimpamu. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Dan kiranya Allah menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya, adik-adik, ibadah kita udah usai. Ya, silahkan selamat hari Minggu buat kita semua ya Kakak Omik ya. Selamat hari Minggu Kakak Retno. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.